Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi Kiai Fakhrul Razi Adnan selaku Rais Syuriah MWCNU Mondung 3, yang terhormat Kiai Nawawi Tamrin sebagai Ketua Tamfidiyah MWCNU Mondung, juga yang terhormat kepada segenap jajaran pengurus MWCNU Mondung 3 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan tak lupa pula kepada segenap pengurus Banung-Banung NU, mulai dari PAC, IP Ansor, IPNU, IPPNU, dan Muslimat yang kami hormati dan kami takdimi. Pertama-tama, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan ngaji online NU, yang mana hal ini dilakukan setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan. Semoga kegiatan ini bisa tetap istiqomah dan berlanjut hingga seterusnya. Pada malam hari ini Al-Fakir ingin memberikan kajian dengan tema revitalisasi syukur sebagai kontemplasi. Kenapa? Karena syukur adalah sesuatu yang sering terlupakan oleh kita. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu esensi syukur, apa itu syukur, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Syukur kalau secara bahasa dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah banyak arti oleh kalangan ulama mendefinisikan syukur itu apa. Di sini saya mengambil dari kitab Risalah Al-Qusairiyah, yaitu Haqiqatus Syukri inda ahli tahqiq adalah al-i'tiraf bi nikmatil mun'im ala wajhil khudu. Hakikat syukur menurut ulama hakikat itu adalah pengakuan atas nikmat Allah, yang mana zat pemberi nikmat dengan jalan ketundukan, dengan jalan kepatuhan. Dan perlu kita ketahui, syukur itu diperintahkan bukan semata-mata hanya karena Allah menginginkan untuk dipuji, akan tapi memang karena kebutuhan kita sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Anishkurlillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi sejatinya ketika seorang itu bersyukur, maka secara tidak langsung orang tersebut mensyukuri terhadap dirinya sendiri, akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini juga diperkuat dengan ayat La in syakartum la azidannakum.
Ketika engkau bersyukur, maka akan aku tambahkan. Itu kata Allah SWT. Jadi ketika seorang itu bersyukur, maka otomatis nanti oleh Allah akan ditambah nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita itu untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekh Imam Al-Zarnuji membagi syukur itu dalam 4 bagian. Dengan opsi yang pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua rasa syukur kepada manusia. Yang pertama adalah syukur bil lisan. Bagaimana cara kita itu mensyukuri nikmat Tuhan? Yang pertama adalah dengan lisan atau dengan ucapan. Ketika kita mendapatkan nikmat atau pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah kita mensyukuri melewati lisan atau ucapan. Contoh seperti ketika kita mendapatkan hadiah ataupun rezeki yang lebih, maka otomatis kita diperintah untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan alhamdulillah, saya sudah mendapatkan rezeki yang lebih, atau contoh yang lain. Yang pertama adalah menggunakan lisan atau ucapan. Yang kedua adalah asyukru bil jinan, yaitu syukur menggunakan hati. Kenapa kok yang kedua adalah hati? Karena lisan saja tidak cukup, jadi kita juga harus mensyukuri menggunakan hati. Dengan cara apa? Biasanya orang ketika bersyukur, maka hatinya itu akan merasa tenang, akan merasa senang. Tidak heran kebanyakan orang yang bersyukur biasanya hidupnya lebih tenang. Bukan berarti orang tersebut tidak mempunyai masalah, akan tetapi orang tersebut mampu untuk mensyukuri ketika mendapatkan suatu masalah. Jadi tidak dijadikan masalah, dilihat masalah itu adalah pemberian, sehingga orang tersebut bersyukur, alhamdulillah. Makanya orang yang bersyukur biasanya hidupnya lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy. Karena semua hal yang terjadi pada dirinya, dia akan mensyukuri apa yang ada. Itu yang kedua adalah bentuk syukur menggunakan hati. Yang ketiga adalah asyukru bil arkan, yaitu bersyukur dengan menggunakan anggota tubuh. Dalam artian apa? Ketika kita bersyukur menggunakan anggota tubuh, kita menggunakan anggota tubuh kita ini untuk hal-hal yang positif. Contoh, kita diberi tubuh yang sehat, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan jiwa yang kuat, kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk mengisi mengajar atau mencari ilmu, menggunakan jiwa tubuh kita, menggunakan anggota badan kita. Itu diantara cara mensyukuri menggunakan badan. Yang terakhir itu adalah asyukru bil mal, yaitu mensyukuri menggunakan harta. Menggunakan harta. Contoh seperti apa? Ini tidak hanya berlaku hanya yang kaya saja. Meskipun kita belum kaya, kita boleh untuk mensyukuri menggunakan harta. Contoh seperti ketika kita mempunyai harta lebih, maka kita memberikan harta tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu juga termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keempat tersebut bisa kita artikan seperti ini. Syukur itu mudah, syukur itu gampang. Tinggal bagaimana cara kita untuk melaksanakannya. Karena hal-hal
banyak hal-hal sering terlupakan sehingga tidak disyukuri. Contoh seperti kesehatan kita. Karena kita sudah terbiasa tidak melihat sehat itu dari siapa, pemberian siapa. Akhirnya kita terkadang melupakan kalau sehat itu termasuk hal yang harus kita syukuri. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ketika kita tidak sehat, kita sulit untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Contoh yang lain seperti mata. Ketika kita sehat dan baik-baik saja, maka kita lupa untuk mensyukuri nikmat mata, sehingga kita jarang untuk menggunakan penglihatan kita terhadap hal-hal yang positif. Kalau daunnya Gus Baha itu seperti ini. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan itu jangan menunggu hal-hal yang muluk-muluk. Jangan menunggu hal-hal yang kita harus kaya banget. Kita harus punya istri 4 dulu baru kita mensyukuri. Kita harus punya mobil Alfa dulu baru kita mensyukuri. Jangan, karena kalau kita menunggu hal-hal seperti itu sulit kita untuk bersyukur. Syukuri hal-hal yang biasa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kita sudah makan merasa kenyang, maka kita otomatis mengucapkan alhamdulillah, itu sudah bentuk syukur. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri, tapi kita banyak melupakan itu. Kita itu orientasinya kebanyakan untuk syukur nunggu hal-hal yang lebih. Nunggu kita jadi kaya baru kita syukur. Nunggu kita punya mobil bagus baru kita bersyukur. Tidak seperti itu. Kita duduk ngopi sambil rokokan, pikiran tenang, itu juga bisa untuk kita syukuri. Alhamdulillah, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita nggak ruwet, itu juga bisa untuk dijadikan syukur. Makanya ada istilah seperti ini. Ada istilah orang itu tirakat syukur, ciri-cirinya adalah sering tertawa, sering tersenyum. Ada orang tirakatnya sabar, ciri-cirinya adalah dia itu menangis ataupun merasa takut. Banyak kita temui ulama-ulama yang tirakat syukur ini. Dalam artian hidupnya memang kelihatannya nggak pernah susah. Contoh kecilnya seperti Gus Baha. Gus Baha itu apa-apa kelihatannya mudah, kelihatannya nggak ada yang sulit. Karena beliau menganggap semua hal itu perlu disyukuri. Dan di dalam Al-Quran sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat, maka kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita mensyukuri satu nikmat, maka Allah langsung akan akan menggantikan, akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Saya tidak heran terhadap orang-orang yang hidupnya itu tenang-tenang saja, kok hidupnya kelihatan santai, rokok-rokokan, kopi, tapi hidupnya tenang aja, kayak nggak pernah punya masalah. Karena mungkin orang tersebut memang sudah mensyukuri apa yang ada. Terkadang kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki karena terlalu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Makanya kita sulit untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Karena orientasinya orang lain semua. Orang lain punya mobil, kita pengen mobil. Padahal kita sudah punya motor. Akhirnya kita tidak mensyukuri motor yang kita punya. Imam Ghazali dalam Ihya menjelaskan beberapa diantaranya hal-hal yang membuat kita tidak bersyukur itu apa saja. Yang pertama adalah tidak tahu kalau itu berupa nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena ketidaktahuan tersebut, akhirnya orang tersebut tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan. Entah orang tersebut tidak tahunya karena memang tidak mencari tahu, atau memang tidak tahu. Dari ketidaktahuan tersebut,
akhirnya orang tersebut tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak tahu. Yang kedua, apa hal yang membuat orang tersebut tidak bisa untuk bersyukur? Yang kedua adalah tidak tahu, tidak mengerti makna bersyukur atas suatu nikmat. Ketika seorang itu tidak mengerti esensi dari syukur, maka orang tersebut tidak bisa untuk syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hal-hal yang dapat membuat orang tersebut tidak mensyukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah hawa nafsu. Ketika seorang sudah diliputi oleh hawa nafsu, maka orang tersebut sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah hawa nafsunya yang menguasai dirinya. Dikasih A minta B, menuruti nafsunya. Dikasih B minta C, seterusnya. Akhirnya tidak pernah mensyukuri ABC yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Yang keempat adalah kuasa setan atas diri seorang. Ketika seseorang sudah dikuasai oleh setan, maka orang tersebut pasti sulit untuk mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena dibisiki terus oleh setan. Oh, itu tetangganya punya mobil, masa kamu nggak mau? Akhirnya dia melupakan dirinya kalau dirinya mempunyai motor yang mungkin orang lain tidak mempunyai motor. Oh, orang itu tetangga kamu mempunyai beli rumah lagi, masa kamu nggak mau beli? Karena termakan oleh bisikan setan. Akhirnya orang tersebut buta dan tuli untuk syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika kita melihat orang yang di atas kita akan sulit untuk merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bersyukur. Ketika kita selalu melihat orang yang lebih dari kita, maka kita tidak bisa untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Sebaliknya, lihatlah kepada orang di bawah kita. Banyak orang yang tidak sama seperti kita. Banyak orang yang tidak setara atau di bawah kita. Contoh, kita memiliki rumah, ada orang yang tidak memiliki rumah. Ada orang yang bahkan masih tidur di kolong jembatan. Kalau kita melihat ke atas terus, melihat orang yang lebih kaya, melihat orang yang lebih tinggi derajatnya, kita tidak sulit untuk mensyukuri nikmat yang kita miliki. Sebaliknya, ketika kita melihat orang yang di bawah kita, orang yang lebih susah daripada kita akan lebih mudah untuk mensyukuri suatu hal. Seperti tadi, kita tidak mempunyai rumah, kita mempunyai rumah, ada orang yang tidak mempunyai rumah, maka kita akan alhamdulillah kita masih bisa tidur dengan nyenyak di rumah sendiri. Orang yang tidak memiliki rumah sangat sulit untuk tidur seperti itu. Jadi untuk mensyukuri hal-hal, semua hal itu mudah, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Untuk mensyukuri hal-hal itu tidak melulu harus melebihi dulu baru kita mensyukuri, tidak. Hal-hal yang keseharian kita itu harus untuk kita syukuri. Contoh seperti tadi, kita memiliki pikiran yang tenang saja, itu sudah harusnya kita harus sudah syukur. Kita masih diberi kesehatan, kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya masih sehat sehingga saya masih bisa berpuasa dengan lancar. Bagaimana kalau misalkan kita sakit? Bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak kita syukuri?
Dan ketika kita mensyukuri sesuai janji Allah, maka nikmat yang diberikan kepada kita akan menjadi berkah dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.